Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 14 Mei. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan kita pada malam hari ini, yaitu ada di dalam Kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-22. Dan ayat yang menjadi penekanannya diambil di ayat yang ke-14 yang akan saya bacakan demikian. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Dan yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini adalah bukan kita yang memilih, tapi Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa suku Lewi adalah suku yang berbeda, meskipun ia termasuk dalam 12 suku orang Israel, namun suku ini memiliki keistimewaan sehingga ia dijadikan Allah sebagai suku yang memiliki keistimewaan, yaitu dikhususkan untuk menjadi pelayan di rumah Allah, katakanlah pelayan dalam rumah ibadah. Suku ini memang dikhususkan oleh Allah, dan mereka juga tidak mendapat bagian dalam pembagian tanah pusaka. Ketika itu ditanyakan oleh salah satu suku kepada Allah, Allah katakan bahwa suku yang mendapat hak dalam pembagian tanah pusaka itulah yang bertanggung jawab dengan suku Lewi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu semata-mata untuk membuat keadaan orang Israel, katakanlah dalam peribadatan itu, agar terciptanya ketertiban dan keteraturan. Maka tidak asing bagi kita bahwa struktur tingkatan-tingkatan dalam kepengurusan di gereja itu rupanya sudah ada sejak zaman dulu, dan itu juga yang berlaku di saat ini, di mana kita menemukan adanya struktur kepengurusan di dalam gereja, dan semuanya itu diperuntukkan untuk saling menopang, untuk saling bersinergi dalam menunjang pelayanan yang baik dan berlangsung di dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka oleh sebab itu dalam hal menentukan siapa yang layak, siapa yang tidak dalam melayani Allah, itu mutlak daripada otoritas Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang dipilih, yakinlah dan percayalah bahwa melewati orang-orang yang memilih Bapak Ibu dalam kepengurusan majelis itu adalah semuanya karena Allah lah yang memilih kita.
Allah yang mau bermitra dengan kita. Maka jangan kita berkecil hati sekali lagi kalau dalam keterlibatan kita di dalam pelayanan itu kelihatan kecil, ya, kelihatan tidak terlalu berperan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pekerjaan Tuhan tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya memiliki peranan penting dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah menyampaikan kepada kami tentang arti penting sebuah pelayanan, di mana itu menyadarkan kami ketika kami dilibatkan dalam sebuah pelayanan, itu bukan semata-mata karena kemauan kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang memanggil, memilih kami melewati hati kami. Maka apapun yang menjadi keterlibatan kami dalam pelayanan, biarlah itu kami lakukan dengan sepenuh hati dan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang sudah kami lalui. Biarlah semua yang kami alami senantiasa boleh membuat kami semakin sungguh, semakin dapat menaikkan syukur terima kasih. Perjalanan hidup kami adalah sebuah keajaiban yang mana Tuhan selalu anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat-Mu, Kau limpahkan dalam kehidupan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, berdoa dan bersyukur. Amin.